Bermula sembahyang merupakan penyucian bagi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imadaddin wa sirajal yaqin wa mi'rajal mu'minin wa ma'adinal ilmi lil 'arifin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Syahadatan tulhiquna bi zumratis sabiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisata asyrata ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-116 daripada Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, as-salatu matharatun lil qulub wastiftahun libabil ghuyub. As-salatu mahallul munajah wa ma'dinul musafah, tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashruqu fiha syawarikul anwar. Yang artinya bermula sembahyang merupakan penyucian bagi hati dan pembuka bagi pintu yang gaib. Sembahyang merupakan tempat munajat dan merupakan tambangnya munajat yang khusus. Luas pada sembahyang itu midan rahasia-rahasia dan memancar pada sembahyang itu pancaran-pancaran cahaya. Nah, itulah terjemahnya yang hikmah yang ke-116 ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, as-salatu mathharatul qulub, matharatun lil qulub. Bermula sembahyang itu pensucian bagi hati. Maksudnya sembahyang di sini adalah sembahyang yang didirikan, bukan sembahyang yang dikerjakan. Karena telah disebutkan pada minggu yang lalu perbedaan antara mengerjakan salat dan mendirikan salat. Nah, sembahyang yang didirikan
sembahyang yang dilaksanakan dengan syarat rukun, sunat, adab, khusyuknya itu merupakan pensucian bagi hati. Artinya membersihkan sifat-sifat yang tercela di dalam hati. Sembahyang itu membersihkan dari sifat-sifat yang dimurkai Allah yang ada pada hati manusia. Faqauluka Allahu Akbar fihi iqrarun bi kibriya'illah wa izzatihi wa i'tirafun bi sigharika wa dzullik. Perkataan engkau Allahu Akbar dalam sembahyang itu pengakuan dengan kebesaran Allah dan kemuliaannya. Artinya Allahu Akbar yang kita ucapkan itu adalah pengakuan kita bahwa yang besar itu hanya Allah, yang mulia itu hanya Allah. Dan pengakuan sekaligus dengan kecilnya engkau dan hinanya engkau. Apabila kita mengakui Allah itu besar, maka berarti kita hina, kecil. Bila kita mengakui Allah mulia, berarti kita ini adalah hina. Nah, jadi satu ucapan Allahu Akbar itu sudah merupakan pembersihan hati dari sifat kesombongan. Nah, ini hanyar, baru Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, kita sudah bersih dari sifat kesombongan, dari sifat ujub yang ada dalam hati kita. Tinggal bahwa kita adalah orang yang kecil, orang yang hina. Artinya menumbuhkan sifat tawadhu di dalam hati kita. Perkataan kita Allahu Akbar dalam sembahyang itu menumbuhkan sifat tawadhu di dalam hati kita. Sifat tawadhu, orang yang menyadari bahwa dirinya ini tidak ada apa-apa. Sifat tawadhu, orang yang menyadari bahwa dirinya ini adalah kecil. Sifat tawadhu, orang yang menyadari bahwa dirinya ini adalah hina. Sifat tawadhu, orang yang menyadari bahwa dirinya itu adalah bodoh, fakir. Nah, oleh karena demikian, orang yang bersifat tawadhu itu dia tidak akan bangga kalau dipuji. Dipuji setinggi langit, tidak akan membanggakan dirinya, karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang hina, orang yang kecil. Nah, andai kata dia dicaci maki, dihina, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan sedih hati, karena dia menyadari bahwa diri memang hina, memang kecil, memang fakir, memang bodoh. Nah, ini orang yang bersifat tawadhu. Jadi dalam sembahyang itu yang pertama menumbuhkan sifat mulia dalam hati kita adalah tawadhu itu, dengan ucapan Allahu Akbar. Dan ucapan ini yang paling banyak dalam sembahyang. Kita hendak ruku, Allahu Akbar lagi, hendak sujud, Allahu Akbar lagi. Artinya supaya jangan terpisah hati kita ini dari sifat tawadhu itu. Fal qalbu idza khala minal kibri wal izzi wal ujbi tahura minal ilal. Bahwasanya hati itu apabila sunyi, hati sudah kosong dari kesombongan, dari kemuliaan, maka bersihlah hati itu dari penyakit-penyakit. Li'annal kibra wal izza manba'ul afat, karena kesombongan itu, kemuliaan yang ada dalam hati itu merupakan sumber segala penyakit, sumber segala kerusakan.
Kenapa iblis menjadi orang yang paling rusak di antara hamba Allah? Karena dasarnya iblis orang yang sombong. Karena sombong. Karena hanya ada satu sifat sombong di dalam hati iblis itu, maka iblis menjadi hamba Allah yang paling jahat. Hamba Allah yang paling hina. Nah, jadi apabila kita sudah bisa membersihkan kesombongan dalam diri kita, banyak sifat-sifat jelek, sifat-sifat yang hina yang hilang dari hati kita. Dendam itu karena sombong, dengki karena sombong, suka dipuji karena sombong, marah dicela karena sombong. Itu semua adalah sifat-sifat yang kita diperintahkan untuk membersihkan daripadanya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita misalnya berkulit hitam, ada orang yang mengatakan si fulan itu kulitnya hitam. Apakah kita marah dengan orang itu? Kalau kita sadar bahwa kita memang punya kulit hitam, tentu kita tidak akan marah kepada orang itu. Justru kita marah kalau ada yang menyebut kita putih. Wah, si anu tuh putih bener awaknya, padahal pahirangnya, sariknya, dianggapnya mau ulu-ulu. Nah, demikian halnya kalau orang ada yang memuji kita, jangan bangga. Itu pujian itu hanya merupakan ulu-ulu bagi kita. Nah, kita dipuji pintar, padahal kita orang yang bodoh. Kita dipuji sebagai orang yang hebat, padahal orang yang lemah. Itulah keuntungan sifat tawadhu yang ada pada diri kita. Nah, kemudian lagi wastiftahun libabil ghuyub, ayat asraril malakut, bahwa sembahyang itu pembuka bagi pintu rahasia alam malakut. Orang yang sembahyang bisa diperlihatkan Allah surga dan neraka pada waktu sembahyang itu. Orang yang waktu sembahyang bisa diperlihatkan Allah apa-apa yang terjadi di alam barzakh. Karena dalam sembahyang itu Allah membuka pintu malakut. Pintu malakut. Wa inna ma kanatis salatu istiftahan libabi asraril malakut limashtamalat alaih min tathhiril batin wal zahir. Hanya saja adalah sembahyang itu pembuka bagi pintu rahasia malakut, karena sesuatu yang mengandung sembahyang itu atasnya dari pensucian batin dan zahir. Alam malakut itu orang yang dibukakan Allah melihatnya, orangnya mesti bersih zahirnya, bersih batinnya, itu dibuka oleh Allah pintu alam malakut itu. Nah, sembahyang ini bersih. Orang yang sembahyang bersih daripada hal-hal yang kotor, baik zahir maupun batin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawm 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, apakah pendapat kalian wahai sahabat, jikalau ada sungai di pintu rumah kamu, mandi pada sungai itu tiap-tiap hari 5 kali mandi, apakah ada tersisa daki di tubuh kalian? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Ujar sahabat, tentu ada bedaki lagi. 2 kali gini sehari itu mandi sudah bersih, ini 5 kali sehari. Rasulullah bersabda, fadzalika mithlu shalawatil khams. Itulah perumpamaan sembahyang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah hapus dengan sembahyang 5 waktu itu segala dosa kita, segala kesalahan kita. Nah, kalau sudah terhapus dosa kesalahan kita, maka mata hati kita akan nampak, mata hati kita akan terang. Itulah saatnya dibuka Allah rahasia-rahasia malakut tadi. Sebagaimana yang pernah
Disabdakan Rasulullah SAW begitu beliau selesai sembahyang, Rasulullah bersabda, aku diperlihatkan surga dan neraka seperti ini, seperti ini. Nah, dalam sembahyang dibuka oleh Allah pintu malakut itu. As-salatu mahallul munajah. Sembahyang itu tempatnya munajat. Artinya tempat di mana kita berdialog dengan Allah. Tempat di mana kita saling mengutarakan sesuatu kepada Allah. Tempat di mana kita berkomunikasi dengan Allah. Itu sembahyang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musalli yunaji rabbah. Orang sembahyang itu dia munajat kepada Tuhannya. Artinya apa yang kita ucapkan dijawab oleh Allah. Apa yang kita minta diterima oleh Allah. Itu munajat. Wa qala aidan yaqulullahu ta'ala, Rasulullah bersabda, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qasamtus salah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala ta'ala hamidani 'abdi. Aku bagi sembahyang itu antaraku dan antara hambaku. Ini hadis kudusi. Dan bagi hamba apa yang dia minta. Apabila hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu Allah berfirman, hamidani abdi. Ujar Tuhan, hambaku itu dia telah memuji kepadaku. Nah, ini munajat, dialog dengan Allah. Begitu kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, itu sebenarnya Allah menjawab hamidani abdi. Hambaku telah memuji aku. Faidha qal, bila seorang hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala ta'ala, Allah berfirman majjadani abdi, telah memuliakan kepadaku hambaku, telah mengagungkan kepadaku hambaku. Nah, kita mengucap bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Allah menjawab bahwa dia telah memuliakan aku. Faidha qal, bila seorang hamba berkata maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, dia adalah raja pada hari kiamat. Qala ta'ala, Allah menjawab fawwadha ilayya amdi, telah berserah kepadaku hambaku. Nah, inilah artinya dalam sembahyang itu kita ada dialog dengan Allah. Kita ada munajat dengan Allah. Jadi waktu kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, rasakan bahwa ada sahutan dari Allah, hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, rasakan bahwa Allah itu mengucapkan majjadani abdi. Bila kita mengucap maliki yaumiddin, nah kita rasakan bahwa Allah berfirman fawwadha ilayya abdi. Nah, itulah munajat artinya dalam sembahyang itu. Nah, sampai seterusnya surah Fatihah itu intinya adalah munajat kita. Wa ma'dinul musafat, dan sembahyang itu merupakan tambangnya musafat. Musafat ini lebih khusus daripada munajat. Karena munajat itu bisa di balik pintu. Bisa munajat itu di balik tirai. Misalnya kita ada kesimpulan di dalam rumah, ada, padahal pintu masih tertutup, tapi sudah munajat. Kalau musafat ini, nah ini hilangnya hijab, tidak ada lagi hijab pendinding antara kita dengan Allah pada waktu sembahyang itu.
Al-munajatil khalisah minat tashwis. Musafat itu artinya adalah munajat yang bersih daripada gangguan-gangguan. Wa bil hadis innal 'abda idza qama ila shalah rafa'allahu al-hijab bainahu wa bainah. Seorang hamba itu bila berdiri kepada sembahyang, Allah angkat hijab antaranya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita munajat itu masih ada kemungkinan di balik tirai, di balik pintu. Tapi kalau sudah musafat, hilang pendinding, hilang pencegah daripada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi di dalam sembahyang itu. Tattasi'u fiha mayadinul asrar. Luas pada sembahyang itu midan-midan rahasia. Maksudnya tansyarihu fihal qulub bitawarudil ulum wal ma'arif. Terbuka pada sembahyang itu hati kita. Hati terbuka dalam sembahyang itu untuk menerima kedatangan ilmu-ilmu dan ma'rifat. Dalam sembahyang itu hati kita ini sebenarnya terbuka, menadah untuk masuknya ilmu-ilmu dan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tashruqu fiha syawarikul anwar tatlu'u fil qulub al anwarul lati hiya min samaratil ulum wal ma'arif. Dan terbitlah pada hati itu cahaya-cahaya merupakan buah daripada ilmu dan ma'rifat. Jadi waktu sembahyang itu hati kita terbuka menerima ilmu, menerima ma'rifat. Begitu hati menerima ilmu ma'rifat, hati kita menjadi bercahaya. Dan cahaya ini memancar ke seluruh tubuh kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Cahaya itu memancar kepada mata. Maka mata ini terpelihara daripada memandang yang diharamkan. Cahaya itu memancar ke telinga, telinga terpelihara daripada mendengar yang diharamkan oleh Allah. Cahaya memancar ke tangan, tangan pun terpelihara daripada meraba, menjamah, menyentuh yang diharamkan oleh Allah. Cahaya memancar ke kaki, kaki pun terpelihara daripada melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi cahaya itulah yang menyebabkan tubuh kita terpelihara daripada munkar. Sebagaimana yang difirmankan Allah bahwa sembahyang itu mencegah dari kejahatan dan kemunkaran. Nah, iya demikian. Sembahyang itu mengakibatkan orang yang sembahyang tadi tertegah dari kemunkaran. Karena matanya sudah diberi cahaya ilmu ma'rifat, telinganya, tangannya, kakinya, mulutnya. Lalu terjaga. Karena ada cahaya ilmu dan ma'rifat yang memancar dari hatinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faidah-faidah sembahyang yang disebutkan tadi ini khusus diberikan Allah kepada orang yang benar-benar mendirikan salat itu. Orang yang hanya sekedar melaksanakan salat tentu tidak akan dapat faidah-faidah seperti tadi. Orang salat sembahyangnya kada paham apa yang dibacanya. Kadang-kadang berapa rakaat jumlahnya kada ingat juga. Untung mah ikut imam. Jika sorangan tuh bisa kayak apakah sembahyangnya. Untung mah ikut imam. Untung mah ikut imam. Makanya itu bila imam ini salah, di belakang lalu daur. Imam ini salah. Misal imam mestinya tasahud awal. Imam berdiri di belakang tuh daur karena kada ingat juga. Kada ingat juga. Nah, jadi sembahyang yang demikian tentu kada akan mendapatkan faidah-faidah tadi. Sebenarnya sembahyang itu bisa membentuk jiwa kita menjadi orang yang tawadhu, membentuk tubuh kita terpelihara daripada kemaksiatan dan kemunkaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah
Dalam sebuah hadis menyatakan man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam tazidhu minallah illa bu'da. Orang yang sembahyang tetapi masih suka maksiat kepada Allah. Orangnya sembahyang aja tapi suka maksiat, masih mata suka memandang haram, mulut masih suka mengata yang haram, tingkah lakunya jauh daripada petunjuk Allah. Nah, orang yang sembahyang tapi tetap melakukan kejahatan, kemunkaran, maka orang ini tidak akan bertambah daripada Allah, melainkan semakin jauh. Nah, semakin jauh. Jadi sembahyangnya itu kada berguna, artinya gunanya hanya sekedar bahwa dia adalah orang Islam, bahwa dia telah melaksanakan kewajiban. Perkara faidah-faidah sembahyang yang sangat banyak, manfaat-manfaat sembahyang yang sangat banyak kada akan didapat kalau sembahyang hanya sekedar menjaga syarat dan rukunnya. Ini sembahyang asal sah sudah. Bila syaratnya terpenuhi, rukunnya bujur, cukup. Nah, sunat-sunatnya kada perlu, apalagi khusyuknya ditinggalkannya. Nah, sembahyang ini hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Sembahyang ini diumpamakan seperti orang yang menghadiahkan kepada raja seorang budak yang cacat. Bukan mendapat hadiah dari raja, tapi justru bisa dihukum. Raja minta kepada rakyat agar tiap rakyat memberikan hadiah kepada raja. Maka rakyat pun datang membawa hadiah kepada raja. Ini orang bawa hadiah kepada raja berupa manusia, berupa budak. Budaknya kada batangan, budaknya kada babatis, budaknya lagi bisu, budaknya lagi banyak penyakit, dihadiahkan kepada raja. Raja bukan terima kasih, raja bukan membalas hadiah, justru bisa menahan ini orang karena dianggap mengulu-ulu dengan raja. Nah, demikian sembahyang terlaksana seorang gadis persembahan kepada raja. Sembahyang yang sempurna, syarat rukunnya, adabnya, sunatnya, laksana gadis yang cantik yang sempurna. Nah, kalau kita mempersembahkan kepada raja seorang gadis yang cantik, yang sempurna, tentu raja akan memberikan balasan yang berlimpah ruah. Tentu raja memberikan ganjaran yang banyak. Nah, demikianlah sembahyang yang bagus, sembahyang yang khusyuk, yang sempurna, seperti persembahan seorang rakyat kepada raja, gadis yang cantik dan yang sempurna itu. Nah, sembahyang yang asal sah, sembahyang yang asal sah, ini laksana seorang rakyat yang memberikan kepada raja seorang budak yang putung tangannya, putung kakinya, buta matanya. Bukan hadiah yang didapat, tapi bisa ditahan oleh raja karena dianggap merimihkan kerajaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu sembahyang kita yang tidak ada khusyuk, sembahyang yang tidak benar adabnya, maka sembahyang tadi dirubah bentuknya menjadi kain usang, kain yang usang. Kemudian kain usang itu dipukulkan ke wajah orang yang sembahyang tadi. Sedangkan sembahyang yang baik, maka itu naik berupa cahaya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hikmah yang ke-16 ini membicarakan tentang faidah, manfaat bagi orang-orang yang mampu mendirikan sembahyang dengan sempurna dan baik. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-117. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah husnil khatimah. Ya Allah biha, الله يا الله حسن الخاتمة فيا أيها الراجو منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه
ويني لا ويا نور الحي لا ويني الله وانظر إلي لا